Bapak, Mama, saudara-saudara semua, selamat pagi sekali lagi untuk kita. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Saya tadi ketika datang pertama lihat senyumnya lebar-lebar semua ini. Artinya sudah siap untuk masuk masa puasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya akan memulai permenungan kita pertama-tama dengan menjelaskan sedikit tentang masa prapaskah bagi umat Katolik, bahwa kita mulai masa 40 hari dengan berpuasa, pantang, sedekah atau berderma, dan juga berdoa. Itu dilakukan selama 40 hari di luar hari Minggu. Dan selama 40 hari itu 3 hal ini terus dilakukan untuk mempersiapkan diri, melihat segala dosa dan kesalahan, juga mengakui segala kelemahan-kelemahan kita supaya memperoleh kebaikan atau rahmat dari Tuhan. Dan masa prapaskah akan dimulai dengan Rabu Abu. Abu sebagai simbol atau tanda orang melakukan pertobatan. Kita melihat atau mendengar dalam tradisi perjanjian lama banyak sekali dikisahkan bahwa orang ketika mau bertobat biasanya akan melakukannya dengan duduk di atas abu. Dan itulah poin pertama yang ingin saya jelaskan, bahwa kita orang-orang Kristen, terlebih khusus untuk teman-teman yang Katolik, bahwa kita punya tradisi ini mempersiapkan Paskah dengan terlebih dahulu melalui masa retret agung selama 40 hari. Dan yang kedua, saya akan sedikit bercerita. Teman-teman, ketika mempersiapkan Paskah seperti ketika kita naik pesawat atau ketika kita naik mobil, sering naik mobil toh semua di sini? Atau ada yang sudah pernah naik pesawat? Sudah. Biasanya ada tandakan di atas itu untuk selalu menggunakan sabuk pengaman. Artinya penting sekali menggunakan sabuk pengaman. Begitupun juga naik mobil. Ketika duduk di depan, selalu ketika kita jalan pasti mobil akan memberi kode kalau belum menggunakan sabuk pengaman. Mengapa saya mengambil sabuk pengaman? Karena itu merupakan kesempatan bagi kita untuk selalu merasa siap sedia atau selalu hati-hati. Tujuan menggunakan sabuk pengaman supaya kita hati-hati, supaya kita selamat. Sehingga kesempatan masa prapaskah ini juga bisa kita maknai seperti itu, bahwa kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus atau kebangkitan Kristus itu sendiri. Dan selama masa prapaskah apa saja yang kita buat? Tadi dalam bacaan Injil dijelaskan dengan sangat baik bahwa kita melakukan 3 keutamahan Kristiani, yakni dengan berpuasa, berderma, dan berdoa. 3 kekayaan rohani yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tentu puasa bagi kita orang-orang Kristiani tidak sama dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Memang sama-sama berpuasa, tetapi ketika kita melihat lebih dalam, bagi kita orang-orang Kristiani, puasa selalu mempunyai tujuan untuk sesuatu, bukan puasa dari sesuatu. Kalau teman-teman kita yang Muslim mungkin puasa menahan diri untuk tidak makan di jam sekian, tapi bagi kita orang Kristiani, kita berpuasa untuk sesuatu tujuan yang lebih baik. Dan puasa itu tujuannya adalah kita juga beramal atau kita memberi sedekah, di mana sebaiknya dalam aturan gereja Katolik kita ketika puasa hanya boleh makan kenyang sekali sehari, bukan kenyang sekali, kenyang sekali sehari. Artinya hanya boleh makan kenyang 1 kali dalam 1 hari. Dan di luar atau 2 jam makan lain kita boleh makan, tetapi tidak sampai kenyang.
Dan disitulah sebenarnya kita mengurangi jatah makanan kita untuk kita bersedekah atau memberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Sehingga tadi saya katakan puasa untuk sesuatu yang lebih baik. Dan kedua, yakni dengan beramal, membagikan apa yang ada pada diri kita, bukan memberi dari kelebihan. Kita ingat kisah seorang janda miskin yang memberikan seluruh hidupnya. Artinya bahwa ketika kita di tempat ini juga kita bisa memberi perhatian, memberi niat-niat kita, memberi diri kita untuk berubah. Sebenarnya itu juga adalah bentuk pemberian diri atau bentuk kita bersedekah, mempersiapkan diri, membantu orang-orang lain, membantu diri kita juga. Maka penting juga kita bersedekah, bukan karena kita lebih, tetapi karena kita mau berbagi. Dan yang ketiga adalah dengan berdoa. Doa selalu merupakan sarana yang paling baik bagi kita untuk menjumpai Tuhan dan juga menjumpai sesama. Dengan berdoa kita bisa kembali melihat diri kita, kembali mengalami apa yang menjadi kelemahan kita, tetapi juga di satu sisi kita mengalami ketenangan, mengalami kebaikan, mengalami kebahagiaan. Dengan doa kita berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi juga kita membagi buah-buah doa itu dengan orang-orang di sekitar kita. Maka ketiga nasihat atau keutamaan Kristiani ini baik juga kita lakukan selama masa Prapaskah ini secara khusus dan secara istimewa sebenarnya dalam seluruh hidup kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita, seluruh niat-niat baik kita, seluruh harapan-harapan kita masing-masing. Semoga Tuhan sentiasa memberikan berkat yang kita butuhkan dalam hidup kita untuk keluarga kita masing-masing. Dan semoga masa Prapaskah ini menjadi masa yang istimewa juga bagi kita untuk kembali lagi melihat diri kita, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, dan kemudian membangun niat untuk berubah, membangun niat untuk bertobat. Semoga Tuhan memberkati kita. Setelah ini kita akan menerima abu bagi teman-teman yang Katolik, tapi bagi teman-teman yang Protestan, kalau memang berkenan tidak apa-apa.